Ada yang bertanya, Ko Timothy mau bertanya, mengapa Ko Timothy tidak berinvestasi ke quantum komputer? Bukan itu adalah komputer revolusioner? Jawabannya ini, jawaban paling jujurnya, itu bukan field of domain gua. Yes. Gua dan Bro Kakak juga tidak berinvestasi ke AI loh, jangan salah. Iya. Kalau lu mau tanya lebih revolusioner quantum atau AI, menurut gua AI jauh. AI itu nomor 1 menurut gua. Menurut gua ya pribadi ya, AI itu lebih revolusioner dibanding kripto. Yang kan tanya, MSTR bakal bangkrut atau enggak? Jadi jawabannya, gimana cara kita bisa melihat perusahaan yang bagus? Jawabannya bukan lu analisa dulu, tapi lu lihat siapa yang megang menurut gua. Karena itu lebih gampang. Karena yang megang itu akan analisa lebih dalam dari lu. Ini kelihatan nggak? Yang ini kelihatan kayak gini? Nah ini gua akan tunjukin di sini. Ini apa holder dari MicroStrategy. Yang pertama adalah Vanguard Group yang paling besar, 8,1%. Yang kedua adalah Jane Street yang kalian tanya tadi. Jane Street itu pemegang kedua MSTR terbesar. Ketiga baru BlackRock, 4 tuh Capital Group, 5 tuh SIG, Susquehanna International Group. Jadi semua yang lu sebut tadi, trading firm yang paling jago itu nomor 5, top 5 semua holding MSTR, bro. Backs-nya tuh di MSTR dan besar sekali, bro, posisinya. Ini besar sekali, teman-teman. Ya. Lu tinggal kalian market cap-nya MSTR sama ini misalnya Jane Street ya, dia pegang 5,75%, lu tinggal kalian. Jumlah uang yang dia lempar ke mukanya seller tuh. Dan kadang kan sekarang pun juga seller bingung bro, karena dia juga harus beli kan, ya Bitcoinnya. Oh dia harus beli terus. Ya supply-nya juga nggak sebanyak itu, jadi ya kadang dia pun juga sulit. Makanya gini, kadang kan orang-orang itu kenapa ya kadang baca di Twitter kayak, kenapa seller kayak selalu top blasting? Jawabannya dia cuma bisanya beli tuh di harga itu. Iya. Nggak yang ini super. Woi udah goblok lu. Lu kira masuk duit dikit lu, ini duit $1,000 ya makanya. Jason kan taruh di dia. Berharap dia dapat yield dong. Kan jadi seller tuh jualannya apa? Nih gua kasih tau ya. Seller tuh jualannya BTC yield. Ya. Lu bisa yang Bro Kakak bilang tadi. Yes. Sahamnya itu di bawah NAV lah kita sebut ya. Di bawah NAV Bitcoinnya. Jadi ketika itu di bawah bukannya dia mau top blasting, adanya yang bisa dibeli 10.000 Bitcoinnya tuh di harga yang dia itu yang mau dijual. Banyak orang bilang kok habis seller ini ke top single enggak anjing lu goblok lu. Jadi seller tuh beli di harga yang dia bisa beli. Iya. That's it, that's the answer. Jadi apakah dia bangkrut? Ya enggak, ini yang jaganya Jane Street. SIG ini duitnya unlimited. Iya. SIG ini yang punya harta itu $60 billion gitu. Yang punya firmnya, apalagi firmnya kan, itu kan ownernya, berarti kan perusahaan lebih besar kan. Jadi ya jawabannya adalah MSTR ya kan gue udah bilang bro dari 2 tahun lalu itu kan jadi perusahaan terbaik di Amerika. Ngalahin Nvidia, ngalahin Microsoft, ngalahin Apple, ngalahin semuanya. Jangan lupa loh, gue bilang di Instagram story gue, makanya lo kalau nggak follow Instagram gue lo orang bego, gue suka share alpha di situ. 2 tahun lalu gue bilang MSTR will be the best performing asset. Lu cari di Twitter gue tuh ada, ya. Lu lihat sekarang performance-nya dibanding semua. Kenapa? Karena gue tahu ini, gue punya datanya. Buat yang ngomong trading nggak butuh belum, lu orang miskin makanya anjing. Miskin lu dengan cara trading view yang banyak gitu. Ya, di ruko. Bego lu ya, di ruko lagi. Jawabannya lu nggak punya duit gitu, makanya nggak kayak gini levelnya, ya. Karena lu nggak bisa buka ini gitu loh. Lu nggak bisa buka security ownership sedetail ini. Ini kan ada 13G filing nih, 13F filing. Gue bisa lihat posisinya kapan masuk, kapan keluar. Ya, itu fungsinya tuh subscription 500 juta per tahun. Dia bilang, oh data ngapain mahal bang? Bahkan ya, even token terminal pun bisa sekarang udah bisa integrasi bro. Iya. Token terminal tuh bisa dibuka di sini sekarang. Dia pun dengan bangganya taruh di Twitter ya bro, bisa di open di Bloomberg Terminal. Gimana? Yang bikin token terminalnya bangga, dia bisa di feature gitu di sini. Dibajak ini pun. Iya, dibajak aja bangga dia. Itu kayak dia ini kayak inilah apa, bikin somai gitu dijual di ini. Betul. Di food court gitu, mall, benar. Dia bikin somai itu dijual di food court mall. Jadi ya bro kakak benar sekali, yang dikejar dengan beli MSTR tuh BTC yield namanya. Jadi yield yang bisa lo dapatkan dari diskon NAV, net asset value dari Bitcoinnya begitu. Teman-teman dapat banyak jawabannya ini ya. Coba kita pusing bro, kayaknya terlalu pusing mereka, benar. Ngerti nggak nih? Ya kita ngomongin inilah, mungkin yang ringan-ringan ya kayaknya. Tapi ini justru dia jawab pertanyaannya jadi banyak nih. Benar. Nah ini ada lagi nih bro. Apa itu? Ini boleh nih, lebih gampang pertanyaan ini. Bang gue lagi jualan kaos. Bang gue lagi, jadi tidak dibahas MSTR sama Jason, kita balik ke jualan kaos nih. Distro ya kan. Gue lagi jualan kaos. Jangan malu, nggak ada pertanyaan bodoh di sini ya. Kita luangkan waktu kita untuk ngajarin semua orang. Mau lu orang, tadi pasti yang nanya orang finance bro. Tapi ya kita sekarang kita buka lah, oil shop juga boleh. Kedepannya pengen buka, ini bahkan konveksi ditulisnya konveksi bro ya, konveksi. Jadi nanti gue pengen produksi jaket, kemeja, celana dan bahkan kerudung. Menurut Koko sampai 2030 masih worth it nggak? Enggak.
Sulit. Kenapa itu, Bro? Sulit menurut gua. Kaos juga sulit banget, bro. Kita ada teman juga yang jualan kaos, sulit banget. Coba lu lihat yang jualan kaos di Indonesia yang tadinya brandnya, wah, yang pabriknya gede, mana sekarang brandnya? Hilang ditelan laut, ya. Yang dulu bayar-bayar keluar, billboard, itu hilang semua. Jawabannya yang tahan adalah yang mengerti manufacturing. Karena lu kalau misalnya ibarat cuman jadi lu beli dari Maklon, lu nggak bakal jadi gede. Ya lu harus jadi orang yang ngerti manufacturing, tahu detailing pabrik itu seperti apa, desainnya seperti apa, itu sulit game ya. Jadi jangan ya. Kalau lu gimana, bro? Ya, Saran orang bikin kaos nggak? Kalau kayak kaos konvensional ya ini mungkin terlalu umum ya. Sayangan lu Uniqlo. Bener. Tapi mungkin kalau teman-teman mau main di niche ya, bro, itu mungkin bisa fokus ke dalam fashion syariah mungkin ya. Iya. Karena demand-nya itu tinggi ya. Negara kita itu negara yang muslimnya itu paling banyak. Betul. Dan demand ya untuk pakaian muslim itu juga tinggi. Betul. Sementara yang di market dengan premium dan ini masih kurang. Itulah mengapa ya kalau kita ngomong fashion syariah mungkin masih menjadi tren ya. Karena Indonesia ini kan market yang besar ya untuk apa industri syariah apapun. Ya. Bahkan yang non muslim, bro, misalnya fashion yang general itu Ya. ketika lebaran itu pasti spike paling tinggi. Gue berani taruh semua brand fashion. Lu mau ngomong sampai Zara sama Uniqlo, lu lihat lapor keuangan ya. Mereka diskonnya lebaran. Iya, kan? lebaran tuh pasti stuck puasa gitu. Iya, pasti terbang. Jadi seasonal. Indonesia tuh fashion agak seasonal. Seasonal bener-bener pas lebaran. Lu lebaran harus siapin diskon, lu cuci gudang tuh di situ, hantam semua di situ. Benar. Tapi sulit bisnisnya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Pak Lo Tukong, jadi salah satu orang terkaya di dunia nomor 70 dari Indonesia. Kok hilang nih ya komennya. Dari Indonesia menurut lu gimana bisnis call ke depannya? Karena ini banyak nih yang bilang call bakal mati dan lain, tapi sumpah ya, call tuh nggak bakal mati dalam waktu 50 tahun. Lu mau ngomongin ESG tai anjing, jujur nih gue ya, Cina tuh nge-stocking call tuh di jumlah lu nggak paham. Ya. Call tuh nggak akan go anywhere anytime soon. Ya, karena orang lebih peduli lampunya nyala dibanding global warming, ya kan? Jadi buat yang bilang apakah bisnis call tuh ke depannya akan mati, mungkin. Tapi nggak dalam 50 tahun, ya. tapi nggak di generasi ini. Kalau call-nya mati, gue kasih lo lampu mati nih, lampunya mati, kamera mati, lu nggak bisa lihat live stream ini. Ini semuanya powered by call nih. Ini batu bara semuanya ya. Blackout, jadi ya. yang batu bara itu masih akan berjaya. Nah, efeknya apa negara-negara so ESG? Nah, blackout lu kayak kemarin. Itu negara-negara yang so ESG, bro. Benar. Tapi kan Greta Thunberg, Tapi nah kan- itu iya. negaranya. Kena kan lu negara lu blackout kan? Nah bego lu. Greta inilah Ayo pasang lagi nuclear power plant-nya sama coal-nya, ayo pasang lagi. Ya. nggak bisa nongkrong di Starbucks tuh. Iya, nggak bisa nongkrong di Starbucks. Lu mau pakai cuman wind, muter-puter angin nggak bisa. Nggak bisa. Lu pakai solar sekarang tutup mataharinya. Baterainya nggak cukup, nggak bisa. Nanti mungkin kalau energi udah fusion, nuklir udah bisa bikin mini yang nuclear power plant mungkin. Tapi kayak sekarang sih batu bara ya, bro. Benar. Yang gua tahu sih batu bara ya sekarang ya. Benar. Kalau di Indonesia kayak batu bata. Iya. Makanya kalau kalian lihat ya, banyak konglomerat pasti yang dari industri energi. Biasanya batu bara. Ya hampir semua ya. Ya benar kan, dari yang nomor satu kan sekarang kan juga dari batu bara kan, Bayan Resource kan. Iya. Batu bara. Jadi menurut gua batu bara still a good industry apa 50 tahun ke depan. Menurut gua nggak akan hilang dalam waktu yang lain. Nah, ada yang bertanya, Ko Timothy mau bertanya, mengapa Ko Timothy tidak berinvestasi ke quantum komputer? Bukan itu adalah komputer revolusioner? Jawabannya ini, jawaban paling jujurnya, itu bukan field of domain gua. Yes. Gua dan Bro Kakak juga tidak berinvestasi ke AI loh, jangan salah. Iya. Kalau lu mau tanya lebih revolusioner quantum atau AI, menurut gua AI jauh. AI itu nomor satu menurut gua. Menurut gua ya pribadi ya, AI itu lebih revolusioner dibanding kripto. AI. Cuman kita nggak berinvestasi di AI. Lebih ada urgensinya di kehidupan mungkin. Betul, lebih real. Apa use case-nya lebih real dibanding bahan kripto. Cuman jawaban kenapa ya? Gua ngertinya kripto. Iya. Kripto tuh masih banyak loh ya substitusinya. Kayak kita ngomong ya, as a payment system, Mastercard lebih cepat. Iya, Ya. betul. As a store of value, kita ngomong gold juga masih ada. Masih ada gold. Ya. Terus kayak, ini tapi kayak blockchain, kayak smart contract, DeFi, Masih DeFi lambat. meledak semua. Iya. Jadi ya kayak masih belum di skala yang ya bener, AI itu mungkin lebih digunain di hari-hari ya. Betul. Orang di kiri kanan ini masih lebih pakai ChatGPT loh di daripada belakang transaksi kita, dibanding transaksi sama smart contract. Bitcoin gitu ya. Jadi ya antara kita masih early atau memang ya AI ini 10-20 tahun ke depan mungkin
lebih tinggi growth-nya daripada kripto. Iya.